Pemerintah berencana mengganti metode tes COVID-19 dari berbasis swab ke saliva. Hal ini sebagai upaya untuk mempercepat pendeteksian virus corona. Hal ini disampaikan oleh Menteri Riset dan Teknologi, Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional, Bambang Brojonegoro, dalam acara webinar Ikatan Alumni Universitas Indonesia Sabtu pekan lalu. Bambang menjelaskan tes PCR saliva adalah metode pengujian virus corona penyebab COVID-19 dengan menggunakan air liur. Menurutnya, pengetesan spesimen dengan metode saliva akan memakan durasi yang lebih cepat. Di sisi lain, tes saliva juga akan lebih nyaman daripada swab. Bambang menambahkan metode saliva sudah diterapkan di sejumlah negara. Ia berharap Indonesia bisa segera menerapkan tes saliva PCR sehingga tes COVID-19 bisa dilakukan lebih cepat dan murah ketimbang swab PCR. Tim Liputan, Berita 1, Jakarta. Ya, pemerintah berencana mengganti tes COVID-19 dari yang berbasis swab ke saliva, pemirsa. Nah, hal ini sebagai upaya untuk mempercepat pendeteksian virus corona. Menteri Riset dan Teknologi Bambang Brojonegoro mengklaim bahwa metode saliva ini bisa lebih cepat dan nyaman dibandingkan dengan metode swab yang biasa dilakukan oleh Anda semua. Nah, untuk membahas hal tersebut bersama kami sudah terhubung melalui sambungan Zoom Ketua Satgas COVID-19 Ikatan Dokter Indonesia, Profesor Zubairi Zurban, dan juga Dewan Pakar Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia atau IAKMI, Hermawan Saputra. Prof. Zubairi dan Pak Hermawan, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Apa kabar? Baik, alhamdulillah. Sehat Mbak Popi. Alhamdulillah, saya sehat ya. Semoga sehat selalu. Ini hal yang baru sebenarnya ketika diungkapkan oleh Menristek sendiri soal metode saliva. Kami sudah mencoba untuk menghubungi Menristek untuk memperoleh keterangan soal ini, namun belum ada jawaban karena belum secara formal di-launching begitu soal tingkat akurasi dan detailnya seperti apa. Mungkin saya minta pendapat dari Prof. Zubairi dulu soal ini. Metode saliva ini apa yang membedakannya dengan PCR swab atau antigen atau misalnya screening awal seperti serologi, Prof? Iya, kebetulan sekali ini kan sudah di-approve menjadi izin emergency use authorization oleh FDA Amerika pada medio Agustus. Ini yang membuat adalah School of Public Health Universitas Yale. Kebetulan anak saya juga bekerja di situ di School of Public Health, salah satu asisten direktur di sana, namun bukan di bidang laboratorium. Jadi saya dapat informasi pada bulan Agustus itu, dan memang ini suatu tesnya tes PCR, jadi bukan tes antibody, jadi mendeteksi virus langsung, dan memang amat sensitif dan spesifik. Dan sudah terbukti Pak dari mulai bulan Agustus sampai sekarang ini. Jadi memang pertama mudah, sederhana, kemudian sensitif dan spesifik. Jadi saya kira bagus kita manfaatkan, dan intinya semua cara untuk membuat kita lebih baik untuk mendeteksi lebih cepat, lebih murah, itu saya kira diperlukan banget sekarang ini. Oke, jadi ini seperti screening awal atau sistemnya sama atau akurasinya sama dengan PCR swab yang biasa kita lakukan, Prof? Iya, disebutkan di situ untuk diagnosis, jadi amat akurat. Oke, jadi tingkat akurasinya cukup akurat. Kurang lebih berapa, Prof, kalau bisa dilihat dari 0 sampai 100%? Mendekati 100%, 99, sekian. Namun pengalaman antigen itu membuat saya juga harus hati-hati. Antigen dulu rekomendasinya juga bagus banget. Namun kenyataan di lapangan saya amat khawatir karena ternyata yang tes antigen negatif ini kebetulan diperiksa kemudian PCR-nya positif. Jadi untuk kita di Indonesia yang banyak pengalaman dengan tes PCR,
saya usulkan ya sementara untuk screening dulu. Kalau untuk pengobatan saya kira perlu juga diperiksa PCR-nya. Oke, baik. Saya ke Pak Hermawan. Pak Hermawan, terkait dengan rencana metode saliva ini sudah juga dapat izin authorization tadi seperti yang Prof. Zubairi bilang. Menurut Anda seperti apa metode ini efektivitasnya? Baik, Mbak Popi, pertama kita harus pilah ada dua peruntukan untuk testing ini. Pertama ada yang disebut dengan rapid testing yang dilakukan untuk surveillance untuk kepentingan screening tadi ya. Nah, rapid antibody maupun rapid swab antigen itu memang fungsinya untuk screening atau surveillance. Tetapi kalau PCR itu kan golden method untuk diagnostic testing namanya, untuk memastikan apakah orang itu dengan COVID positif atau negatif, yang pada akhirnya terkait dengan terapinya. Nah, untuk pemeriksaan saliva yang direncanakan ini, kalau kita baca artikel dan jurnal ilmiah, terutama dari terbitan JAMA Journal of Medicine itu, memang sudah diteliti sejak tahun lalu, terutama di Amerika. Dari awal memang kita memiliki konsepsi, kalau saja orang dengan volatil organic compound bisa mendeteksi corona, kalau saja orang dengan aroma ketiak bisa mendeteksi corona, apalagi dengan saliva. Jadi kemungkinan besar itu memang sedari awal secara konsepsi tinggi. Dan memang sudah dilakukan. Nah, yang menarik dari saliva ini memang yang perlu di Indonesia ini kan diuji lagi apakah mungkin akan ada false negatif atau positif ketika orang mengonsumsi makanan ataukah ada penyakit bawaan tertentu seperti diabetes misalnya, karena ini akan berkaitan dengan kadar saliva ya, karena biasanya saliva itu distimulus juga oleh jenis makanan dan juga bagian dari pencernaan kita. Maka ketika saliva menjadi bahan atau sampel untuk testing, ini juga harus diteliti lebih lanjut apakah akan ada potensi itu. Tetapi kalau dari jurnal dan artikel yang kita baca, memang level efektivitasnya ya, terutama sensitivitasnya itu sekitar 83% dari JAMA Journal of Medicine. Nah, oleh karena itu memang peruntukan ini beda dengan rapid antigen maupun antibody, tetapi ini dia mirip PCR untuk diagnostic testing, Mbak Popi. Oke, artinya ini lebih sederhana, lebih nyaman juga dan bisa cepat diterapkan begitu di Indonesia. Benar begitu ya, Pak Hermawan? Itu yang harus dibuktikan. Nah, kita ini kan memang harus melihat dari sisi praktis dan efisiensi. Kalau kita merujuk pada PCR yang biasa dengan swab tenggorokan ini, itu kan memang membutuhkan waktu 2 hari paling tidak untuk keluarnya hasil, kemudian juga biayanya agak mahal dan secara pengambilan sampel kurang nyaman karena stick harus masuk ke hidung atau tenggorokan kita. Nah, itu yang membuat PCR. Tetapi kalau saliva tentu kan air liur, maka tinggal ada wadah untuk sampelnya, dan ini tinggal nanti di lab lah yang membuktikan apakah dia positif atau tidak. Secara pemeriksaan akan lebih simpel, tetapi memang kita akan telaah apakah biaya dan waktu yang dihasilkan akan lebih cepat atau tidak. Termasuk efeknya tadi mungkin nggak akan ada false positif apabila ada orang tertentu pada situasi tertentu yang mengonsumsi makanan atau punya penyakit bawaan tertentu yang memungkinkan hasilnya bisa tidak tepat begitu seperti genos dan lain-lain. Oke, nah ini tadi kalau bicara soal genos kan sebelumnya kita sudah punya genos begitu. Kenapa tidak dimanfaatkan saja genos ini? Apa yang membedakan genos ini dengan metode saliva misalnya ataupun PCR swab ataupun screening awal seperti serologi dan juga antigen? Mungkin bisa dijelaskan supaya masyarakat juga tahu soal ini, Pak Hermawan. Iya, seperti tadi yang saya sampaikan ya, urutannya kan memang virus corona ini kan hidup pada rongga tenggorokan kita, terutama pada bagian belakang, sehingga usapan tenggorokan itulah yang menjadi golden method. Nah, kemudian dari saluran ini juga kita memiliki saliva, air liur yang memang berkaitan langsung dengan sistem pencernaan kita. Itu memiliki secara konsepsi harusnya bisa lebih akurat kalau sampel itu yang dijadikan. Adapun misalnya genos itu kan menggunakan volatile organic compound namanya,
Jadi hembusan nafas, di mana di dalam hembusan nafas itu partikel-partikel yang keluar dari tenggorokan kita memiliki perbedaan ketika adanya virus corona. Nah, ini menggunakan artificial intelligence, jadi sejumlah jenis napas direkam, baik orang-orang dalam keadaan sehat, dalam keadaan terpapar COVID dan lain, sehingga ya artificial intelligence ini menangkap perbedaan itu dan mendeteksinya sebagai sampel yang mengandung virus corona atau SARS-CoV-2 penyebab COVID. Nah, itu model kerja dari Genos. Sehingga Genos ini sangat sensitif terhadap aroma yang menyengat, misalnya ada orang merokok atau makanan yang sangat menyengat sebelumnya, sehingga inilah menjadi prasyarat Genos dan juga kurang praktisnya di dalam lapangan ya, plus minus. Tapi saliva tidak. Nah, ada perbedaan walaupun ini perlu diteliti lebih lanjut. Sementara yang lain juga ada Ainos ya yang berkaitan dengan aroma ketiak dan lain-lain. Malah ini sesuatu yang lebih jauh lagi dari model samplingnya, tetapi juga menggunakan artificial intelligence dengan mendeteksi bentuk aroma bagi yang sudah mengandung COVID dan juga yang tidak. Nah, jadi begitu banyak pilihan-pilihan, termasuk kan kalau kita lihat bagaimana serologi pemeriksaan rapid antibody, itu kan juga mendeteksi imunoglobulin dalam darah ketika ada reaksi IgG atau IgM terkait dengan substan dari luar ini. Artinya semakin dekat sampel dengan kasus utama kita terkait dengan mekanisme penyakit COVID ini, sebenarnya akan semakin precise, lebih presisi dalam pertanggungjawaban hasil diagnostiknya. Maka kalau dalam model ini yang kita rujuk, saliva akan mendekati kualitas dan sensitivitas seperti PCR. Kira-kira begitu Mbak Popi. Baik, nanti kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita masih bersama dengan Prof. Zubairi dan juga Pak Hermawan. Usai jeda pemirsa, kami break sebentar, akan kembali usai jeda.